Terima kasih semuanya sudah datang ke perkuliahan ini. Seperti yang bisa kalian lihat, saya di sini akan membicarakan tentang perubahan terhadap lingkungan di dalam dunia sastra yang melibatkan perbedaan antara ilmu humaniora dan ilmu pengetahuan alam. Perbedaan ini juga mencakup terhadap metode investigasi yang baru, objek penelitian yang baru, istilah dan konsep yang baru, serta asosiasi dan jurnal yang baru pula. Saya juga akan membahas pentingnya perubahan lingkungan ini di dalam studi sastra dan hubungannya dengan ilmu humaniora lingkungan di seluruh dunia. Untuk mulai, saya ingin menarik perhatian kalian semua pada sebuah artikel yang diterbitkan dalam edisi khusus pada tahun 1996 yang pada edisi ini bernama Studi dalam Romantisisme yang diterbitkan oleh Jonathan Bate dengan judul Green Romanticism. Kontribusi Jonathan ini sendiri berjudul Living with the Weather, hidup dengan cuaca. Dalam artikel ini ia berpendapat bahwa saya percaya bahwa saat ini kita hidup di periode pergeseran paradigma kunian, sebuah pergeseran yang dapat dijelaskan dengan berbagai cara. Mungkin misalnya sebuah grafisme menggantikan neohistorisme, atau dalam konteks yang lebih luas, kritik era perang dingin mulai memudar dan kritik pemanasan global mulai bermunculan. Sehingga menurut saya penting untuk melihat bahwa dari artikel ini bahwa bisa kita lihat para pemimpin dunia berupaya untuk mengurangi emisi karbon dioksida 2 di Paris seperti yang dijelaskan pada artikel ini. Artikel ini sebenarnya berasal dari kuliah utama yang disampaikan oleh Bate pada konferensi Asosiasi Amerika Utara untuk studi romantisisme setahun sebelumnya. Jadi tepatnya 20 tahun yang lalu, Jonathan Bate memanggil seluruh rekan-rekan penelitinya dalam studi sastra untuk memperhatikan masalah serius terhadap perubahan iklim akibat ulah manusia. Sayangnya istilah kritik pemanasan global ini tidak terlalu populer pada saat itu. Namun yang dimaksud di sini adalah bahwa kritik sastra yang dominan dalam beberapa dekade sebelumnya sangat berfokus pada pembahasan bahasa manusia, kreativitas manusia, minat dan agensi manusia, terutama dalam hubungan sosial dan masalah psikologis manusia. Sebaliknya, kritik pemanasan global menyoroti hubungan dinamis antara budaya dan lingkungan, serta mengakui kepentingan, agensi, dan kapasitas komunikasi entitas non-manusia. Paradigma baru dalam studi sastra ini menyeberangi jurang besar. Bate sendiri telah menerbitkan pula karya inovatif dalam dunia ekokritisisme pada tahun 1991, yaitu buku berjudul Romantic Ecology, Wordsworth and the Environmental Tradition. Namun dalam karya yang lebih baru ini, ia membawa pendekatan secara filosofis yang lebih mendalam terhadap pergeseran paradigma ini, dengan menarik perhatian pemikiran filsuf Prancis seperti Michel Serres dalam bukunya The Natural Contract, diterbitkan dalam bahasa Prancis pada tahun 1990. Judul ini merujuk pada teori kontrak sosial yang telah ada selama berabad-abad, seperti esai Jean-Jacques Rousseau on the Social Contract yang berperan dalam revolusi Prancis. Namun menurut Michel Serres, masalah dengan konsep kontrak sosial adalah bahwa ia secara eksklusif hanya mencakup manusia. Konsep kontrak alam yang ia usulkan menuntut pemahaman baru tentang etika dan politik yang mencakup entitas non-manusia serta manusia.
Selain itu, Bate juga mengacu pada pemikiran murid Ceres, Bruno Latour, dalam bukunya We Have Never Been Modern tahun 1991 yang membahas konstitusi modern. Itu suatu konsep yang membagi dunia menjadi dua zona ontologis yang berbeda, manusia dan non-manusia. Pembagian ini memiliki implikasi yang besar bagi sistem pengetahuan modern yang berkembang pada abad ke-19 yang memisahkan ilmu alam dan dari ilmu humaniora. Dalam bahasa Jerman, pemisahan ini dikenal sebagai Naturwissenschaften dan Geisteswissenschaften. Akibatnya muncul asumsi bahwa eksistensi manusia sepenuhnya berbeda dari eksistensi hewan dan tumbuhan, serta bahwa pikiran dan budaya manusia bukan bagian dari alam. Sebaliknya, alam non-manusia dianggap tidak memiliki pikiran atau roh, suatu pandangan yang secara nyata bertentangan dengan pengalaman hidup berdampingan dengan makhluk non-manusia. Pemikiran ini juga memiliki konsekuensi etis dan politik. Filsuf ekologi Australia menyebutkan sebagai chauvinisme manusia yang dapat dianalogikan dengan chauvinisme laki-laki dalam feminisme. Sementara itu teori sosial Erika Courtworth menyebut dengan antroparki yang serupa dengan sistem patriarki, tetapi dalam konteks dominasi manusia atas dunia non-manusia. Jadi apa artinya jika kita menelaah kembali perselisihan dalam studi sastra ini, bagaimana kita bisa melampaui konstitusi modern menuju kontrak alam, atau lebih tepatnya kontrak alam budaya. Bate dalam artikelnya menganalisis puisi terkenal Byron, Darkness, yang berjudul Darkness pada tahun 1616, yang dimulai dengan baris, "Saya memiliki mimpi tapi bukan mimpi pada kenyataannya." Dalam eksperimen pikiran ini, Byron membayangkan konsekuensi jika sinar matahari tidak lagi mencapai bumi, tanaman akan mati, hewan yang bergantung pada tumbuhan pun juga akan mati, manusia yang bergantung dengan hewan dan tanaman juga akan mati. Puisi ini ditafsirkan dalam berbagai cara, terutama dalam kata-katanya dengan teks dan artefak budaya lainnya. Namun, Bate melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh para sastrawan sebelumnya. Ia memeriksa catatan meteorologi saat itu. Ia menemukan bahwa musim panas tahun 1816 adalah musim panas tanpa musim panas, yang menyebabkan gagal panen, kerusuhan pangan, dan kelaparan. Penyebabnya adalah letusan gunung berapi Tambora di Indonesia pada April 1819 yang menyebabkan beku, yang menyebabkan dingin secara global, secara mendunia, beku selama 2 tahun. Penemuan ini menunjukkan bahwa memahami puisi Byron membutuhkan pendekatan yang tidak hanya berbasis sastra, tapi juga geografis dan meteorologis. Bate menunjukkan bahwa cuaca adalah sistem yang dinamis yang kompleks, seperti yang dijelaskan dalam teori chaos, dan bahwa sastra harus mengakui keterjalinan antara budaya dan alam. Setelah Bate, banyak sastrawan yang mengikuti jejaknya. Misalnya Gillian Darcy-Wood yang menerbitkan buku menjelajahi dampak letusan Gunung Tambora ini dan berbagai aspek termasuk ekonomi, ekologi, dan kesehatan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa kategori bencana alam sebenarnya keliru karena semua bencana terjadi di persimpangan lingkungan, masyarakat, dan teknologi. Dalam ekokritik muncul pula genre-genre baru yang sebelumnya kurang diperhatikan, seperti penulisan alam atau fiksi iklim. Misalnya Rob Nixon dalam Slow Violence and the Environmentalism of the Poor pada tahun 2011 menyoroti penulis aktivis yang mendokumentasikan ketidakadilan lingkungan. Selain itu, istilah dan konsep baru terus bermunculan dalam ekokritik seperti environmental imagination, slow violence, and anthropocene. Interdisiplin baru dalam biosemiotics, ekosemiotics, dan material ekokriticism juga semakin berkembang, menekankan bahwa materi memiliki agensi dan bahwa semua organisme berkomunikasi dalam suatu sistem tanda yang luas. Ekokritik juga terhubung dengan berbagai bidang lain seperti keadilan, lingkungan, gender, studi postkolonial, dan pengetahuan ekologi masyarakat adat. Dengan berkembangnya environmental humanities, berkembangnya kemanusiaan terhadap lingkungan, kolaborasi antara ilmu alam dan
humaniora semakin diperlukan untuk menjembatani kesenjangan yang berkeberlanjutan, yaitu selisih antara pengetahuan ilmiah tentang krisis lingkungan dan tindakan yang nyata yang dapat diambil oleh masyarakat. Akhir kata, kemanusiaan terhadap lingkungan ini bukan hanya bidang studi yang berkembang pesat, tapi juga gerakan berkelanjutan yang harus selalu dilanjutkan, yang berupaya memahami dan menangani tantangan ekologis yang dihadapi dunia saat ini. Terima kasih banyak semuanya sudah hadir pada kuliah hari ini.